terkait laporan yang dilaporkan oleh Alvin Lim dan timnya di Mabes Polri terhadap 3 akun TikTok. Salah satunya adalah diduga akun TikTok milik Novi Pratiwi. Namun menurut saya, akun TikTok Novi tersebut harus dipastikan apakah akun TikTok tersebut milik Novi Pratiwi. Dan kemudian jika akun TikTok tersebut betul-betul milik Novi Pratiwi, tentunya penyidik juga harus bisa membuktikan bahwa ada unsur pidananya dalam laporan tersebut. Jika tidak ada, tentu laporan ini tidak bisa naik ke tingkat penyidikan, kecuali memang terbukti bahwa isi dalam akun TikTok tersebut ada unsur pidananya. Itu baru bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian timbul pertanyaan besar, kenapa sampai saat ini netizen atau akun-akun TikTok tersebut masih menyerang Agus? Saya melihat karena Agus tidak pernah berhenti untuk membuat statement-statement di media. Sepertinya Agus tidak memikirkan terkait mata yang harus diobati. Dia hanya saya lihat mementingkan berstatement di media, kemudian lapor sana, lapor situ, selalu mengikuti arahan daripada pengacaranya. Kalau arahan itu memang positif, bagus, ya tentu harus diikuti. Tapi kalau ini cuma lapor sana, lapor sini, apalagi baru-baru ini lapor di Mabes Polri terkait akun TikTok tersebut, ini kan jadi bingung masyarakat Indonesia. Padahal sudah bagus. Dari pengacara sebelumnya yaitu Farhad Abbas sudah mencabut laporan-laporan di Polda Metro Jaya, laporan pidana ke pihak Novi. Namun kali ini timbul lagi laporan. Ini saya pikir kembali kepada Agus. Kalau Agus betul-betul punya hati nurani, sudahlah. Harusnya dia berbeda pandangan. Dia punya prinsip, karena semua di tangan Agus. Kan pengacara hanya mengarahkan saja. Sekali lagi saya katakan, semua ini di tangan Agus. Kalau Agus punya hati nurani, dia memikirkan tentang sakit matanya tidak diobati, maka dia pasti berhenti untuk melakukan statement. Demikian, terima kasih. Baik, selama ini kita melihat Novi Pratiwi tidak pernah melakukan laporan balasan, apakah itu Farhad ataupun yang lainnya. Tapi kali ini kita melihat mungkin Novi juga sudah tidak tahan karena serangan-serangan yang begitu bertubi-tubi terhadap dirinya terkait laporan. Kemudian terkait statement Alvin Lim juga saya lihat sudah sangat berlebihan. Itu sudah menuduh, ya kan? Apalagi tanpa bukti, yang menyatakan bahwa Novi selain pramugari juga punya pekerjaan sampingan yang lain, notabene pekerjaan negatif. Ini kan statement yang sembarang disampaikan oleh Alvin Lim. Ini harus diuji kan gitu. Dia punya bukti tidak? Nah ini makanya akhirnya Novi melaporkan Alvin juga lapor balik. Nah ini kan terjadi saring lapor. Selanjutnya juga saya melihat di media statement yang disampaikan oleh Alvin Lim beberapa waktu lalu, yaitu dia menyatakan bahwa dia adalah salah satu anak dari 9 naga. Ini pernyataan yang hanya untuk menyombongkan diri, tidak pada substansi yang dia tangani. Harusnya kan seorang lawyer, dia tidak usah kemana-mana, bicara substansi saja, apa yang menjadi permasalahan hukum antara Agus dan Novi. Ini yang saya lihat sangat sayangkan. Ini hanya untuk menyombongkan diri sendiri dan mempertontonkan bahwa dia seolah-olah dia adalah salah satu orang yang sangat kaya. Nggak penting bagi saya ini. Ini bagi saya berlebihan, Alvin Lim. Demikian, terima kasih. Baik, kita melihat bersama, netizen bisa melihat bersama bagaimana peran para lawyer ini, baik di pihak Agus maupun Novi, akhirnya saling melaporkan, saling nyerang. Ini menandakan bahwa setiap pengacara yang ada di situ, terlibat di situ hanya untuk mencari panggung. Itu jelas. Karena apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak fokus pada substansi masing-masing. Apa duduk perkaranya?
yang hanya sibuk dengan masalah-masalah yang lain yang tidak ada kaitan dengan urusan perkara antara Novi dan Agus, yaitu terkait dana donasi. Jadi dana donasi dilupakan, pengobatan Agus dilupakan, mereka hanya fokus pada egois masing-masing untuk lapor-melapor di luar substansi. Demikian, terima kasih. Baik, terkait pihak ketiga dalam hal ini Kemensos, bahkan seorang menteri sudah turun tangan, harusnya ini selesai. Sebetulnya ini tergantung masing-masing. Apakah mereka mau melepaskan ego masing-masing. Nah, terbukti saya melihat juga dari pihak Agus masih melaporkan pihak Novi terkait akun TikTok tersebut. Dan akhirnya Novi juga balik lapor. Nah, ini sama-sama memang akhirnya terjadi sama-sama saling terpancing. Jadi dari awal saya katakan harusnya masing-masing turunkan ego, duduk bersama, kemudian selesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan damai. Tapi kenyataannya ini belum selesai. Nah, dari pihak donatur, saya melihat ada kuasa hukum mereka. Mereka sudah mengajukan gugatan. Tentunya ini adalah hal yang paling tepat. Sehingga dana donasi ini harus diuji. Harus uji di mana? Di persidangan. Biar hakimlah yang memutuskan apakah dana donasi itu tersebut harus ke Agus atau ke pihak Novi Yayasan, ataupun memang ke donatur. Tentunya kita akan lihat bersama akan keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim nanti. Demikian, terima kasih. Saran saya terkait masalah ini, kalau mau selesai, ini tergantung Agus dan Novi. Agus dan Novi, kalau mereka dua punya hati nurani masing-masing, terutama pihak Agus, datang ke Novi bertemu, saya yakin ini masalah selesai. Jika mereka berdua betul-betul menurunkan ego, terutama pihak Agus, sudahlah hentikan yang namanya lapor sana lapor sini. Kalau memang ini menyelesaikan masalah yang baik. Karena apa? Kita melihat Agus matanya semakin parah sebetulnya ini. Karena ini kan harus ada pengobatan cepat. Cuma karena ini dibiarkan, akhirnya nanti justru ketika nanti terjadi perdamaian kemudian dilakukan pengobatan, ada kemungkinan dana tersebut bisa tidak cukup. Karena semakin lama itu semakin sulit untuk pengobatan mata Agus tersebut. Tentunya biayanya akan lebih besar. Nah, ini yang saya atau masyarakat pun mengharapkan ini harus selesaikan secara kekeluargaan. Demikian, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.